Ana bi khair walhamdulillah. Ana sa'idun jiddan. Ana fi'lan ana fi ghayati surur wa ana jalisun baina aydikum. Farubama fi sa'al mustaqbala sanadrus wa nata'allam anil qissah marratan ukhra wa bitahdid al yaum sanadrusu an hujratin naum. Baik, fikum man ya'rif makna hujratun naum? Kamar tidur. Kamar tidur. Nah, ini kan kemarin Kak Fikri Ansa atau Kak Rifki Fatayana yang nanya tentang hujratun naum. Ini artinya apa nih kira-kira? Maksudnya idhofah kan biasanya kepemilikan. Nah, hujratun naum artinya kan kamar tidur. Jadi kita sesuai konteks ini biasanya seperti itu. Cari galeri yang keren dikit ini saya. Baik. Fa Baik, fa fi hadhil munasabati sa'idah hakada nanu sana ta'alam an asya mitlama ta'alam nabil ams mitlama ta'alam nasabiqat. Jadi kita bakal belajar seperti kemarin, tapi sekarang judulnya adalah hujratun naum atau kamar tidur. Mada sanata'allamu fiha 'alal mufradat haula ghurfatin naum wal asalib wa ta'abir haula ghurfatin naum. Jadi kita akan belajar tidak hanya tentang kosakata saja, tapi tentang ungkapan-ungkapan dan juga uslub-uslub sekitar kamar tidur. Oke, ini coba-coba saja saya. Oke, kita balikkan ke semula. Oke, kayak gini. Udah lebih real saja. Oke, Kak Rifki Fata di mana nih? Kayaknya nggak lagi di rumah ya? Saya di kantor nih, Ustaz. Masya Allah. Di kantor. Iya. Iya. Belum pulang kerja berarti kan? Kebetulan rumahnya dekat, Ustaz, sama tempat kerja. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ini sudah berapa orang? Khamsatu anfar. Saya sudah masuk, Ustaz Nahrudin. Kef hal Pak Nahrudin? Bihair, alhamdulillah. Bikhair walhamdulillah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. As'adallahu ayyamakum bikulli khair. Semoga apalagi masa-masa pandemi seperti ini ya. Ada sebuah pepatah Arab yang mengatakan seperti ini, as-sihhatu tajun. Ala ru'usil as-sihai la yaroha illal marhum. Kesehatan itu sebuah mahkota yang diletakkan di setiap kepala orang yang sehat. La yaroha, dan tidak akan pernah melihatnya illal marhum, kecuali orang yang sakit. Jadi kesehatan hari ini yang kita dapatkan, mari sama-sama kita syukuri. Kan Allah udah berfirman kan, la in syakartum la azidannakum. Nah, ini kalau ditinjau dari bahasa Arab, menambah itu adalah zada yazidu. Ya, menambahkan itu adalah zada yazidu, bertambah. Ya, zada yazidu. Ya, menambah. Azada yuzid, zada yazid, itu menambahkan. Nah, kalau sudah ditambahkan dengan nun tasdid di belakangnya, itu artinya adalah benar-benar atau sungguh, itu penekanan. Ya, azidanna. Apalagi di depannya sudah ditambahkan la azidanna. Jadi kan la in syakartum la azidannakum. Lah kalau kalian bersyukur, benar-benar saya akan tambahkan. Nah, barangkali atas kesyukuran kita hari ini, nikmat apapun yang kita dapat hari ini kita syukuri, kita diberikan nikmat yang lebih-lebih lagi oleh Allah karena kesyukuran itu. Ya, itu seperti itu. Sebaliknya, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kita mengingkari, ya adabnya lebih pedih seperti itu. Jauh, sangat-sangat pedih. Baik, ini wasalna fi sa'ah
Ats-tsaminah illa thalatha. Ya, jam 8 kurang 3 menit. Ba'da hada nabda'u dirasatana. Ini siapa? Oke, nabda'u dirasatana. Oke, ini yang ada nih. Ada Kak Arif Rifata, ada Kak Nahrudin Ali, Kak Muhammad Fikriansyah, Kak Rafiq. Atrahu lakum soalan. Fikum man qad sami'a as-saut. Siapa yang sudah mendengarkan audionya? Saya belum Ustaz. Ya, sudah sempat dengar Ustaz. Sudah sempat dengar ya, Pak ya? Sudah dengar dan sudah coba oret-oret masuk. Sempat saya masuk. Oke. Cepet nggak itu orangnya ngomongnya? Cepat sekali Ustaz. Jadi 2-3 kali diulang baru tangkap. Nah, iya, memang yang saya harapkan diulangnya itu, Pak. Iya. Diulang terus. Jadi dulu saya pertama kali mendengarkan khotbah Arab, terus itu saya speednya saya kurangin di YouTube, jadi 0,75. Lama-lama saya tertantang speed standar seperti itu. Jadi luar biasa. Oke, saya mau share salah satu ini khutbah paling saya suka, yaitu ketika Grand Sheikh Al-Azhar berkunjung ke pondok saya ketika itu. Bagus Ustaz. Please, tafadhal Ustaz. Syekh Al-Azhar di Gontor. Toyib. Here at the New York City Muslim Center, we are building the biggest Islam. Oke, saya share nih sekarang. Share screen. Share sound. Sudah muncul belum? Muncul. والآن كلنا آذان صاغية للكلمات القيمة الشافية من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد محمد أحمد الطيب شيخ الأزهر. Ini Grand Sheikh Al-Azhar. Jadi martabahnya atau tingkatannya lebih tinggi daripada Rektor Al-Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Langsung ya saya cepatkan. Ra'is Syamsul Hadi, Tulab wa banati at-talibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari pertama, La. sesungguhnya apa bahasa Arabnya ternyata? Sesungguhnya. Lianna. Fil haqiqah. Tadi dia bilang apa? Fil haqiqah. Fil haqiqah ya. Fil haqiqah. أجد من كلمات اللغة العربية على كثرتها واتساعها ما يمكن أن يعبر عن شعوري الآن وأنا واقف بين أيديكم. Dikit-dikit. Ini saya. Oke, bentar. Tadi ada suara yang agak kencang. Baik, yang mohon maaf ya, yang ini mic-nya kencang di mute dulu. Oke, saya stop share sebentar. Saya mute dulu ya. Oke, nggak apa-apa, mohon maaf. Nanti biar ini lebih stabil. Nah, saya akan kulik satu persatu nih. شعوري وأنا أرى واتساعها Dari sini. أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا أجد من كلمات اللغة العربية على كثرتها واتساعها ما يمكن أن يعبر عن شعوري الآن وأنا واقف بين Ini أيديكم. kan beliau mengatakan, saya tidak menemukan kata dalam bahasa Arab dengan begitu luasnya dan banyaknya pembedahan katanya yang dapat menggambarkan perasaan saya saat berdiri depan kalian. Ini uslubnya coba kita gali. Fil haqiqah la ajidu min kalimatil lughatil arabiyyah ala kathratiha
wa isa'iha ma yumkin an yu'abbira an syu'ri al-an wa ana waqifun baina aidikum. Itu. Jadi nanti ini banyak sekali ya yang terjadi. Saya lihat komen-komen di YouTube dan saya juga pernah sharing tentang ini ke dosen saya. Ketika ada orang yang mencoba untuk ngevlog pakai bahasa Arab, mungkin karena dia baru, akhirnya dia pakai bahasa yang sering dia pelajari di pondok. Ada yang komen seperti ini, teman-teman. Kalau kamu nanti pakai bahasa itu di Arab, kamu nggak akan dipahami katanya, nggak akan guna bahasa itu karena beda. Ini yang kurang baik, karena menurut saya apapun model belajar bahasa yang kita pelajari itu harus tetap disupport dan disemangati. Buktinya kita lihat sekarang yang digunakan oleh Grandshare ini juga bahasa fusha, bahasa resmi. Meskipun memang momen-momen tertentu beda ya. Tapi yang ingin saya garis bawahi, apapun model belajar kita tetap harus kita support. Lalu yang kedua, yang saya tanya ke dosen saya yang alhamdulillah beliau lulusan Sudan. Ustaz, mana yang lebih pertama harus kita pelajari? Bahasa Amiyah atau bahasa fusha? Kata beliau, pesannya seperti ini. Kalau kamu mulai dengan belajar bahasa fusha, bahasa amiyahnya akan ngikut. Seperti itu. Ketika kamu di sana, kamu bisa pelajari secara individu. Tapi kalau kamu belajarnya dari amiyah, ke fushanya agak susah. Seperti itu. Nah, ini bukan pendapat saya, karena ini juga pendapat dosen-dosen saya. Ya, akhirnya model apapun, ya dari kita. Oke, ini udah jam 20:05. Nanti kita lanjut lagi tentang ini. Teman-teman nanti akan saya bagikan linknya. Bisa nonton ya. Nah, ada kalimat yang paling luar biasa yang beliau sampaikan ke kita, yaitu ketika Grandshare ini kan dari Mesir. Jadi kita menyambut beliau datang, kita menyanyikan Indonesia Raya. Setelah itu kita menyanyikan lagu kebangsaan Mesir. Seluruh Gontor semuanya nyanyi. Biladi, 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 laki hubbi wa fuadi. Dan itu dinyanyikan sampai habis. Beliau mengatakan fi'lan. Lama samitu unsyudah biladi, biladi, faka'annani asma'uha di awal marrah. Beliau bilang seperti itu. Ketika saya mendengar tadi orang-orang ini menyanyikan lagu kebangsaan Mesir saya, biladi, biladi. Seperti halnya kayaknya tuh saya mendengarkan pertama kali seperti itu. Karena li'annahu, saya lupa li'annahu atau ka'annahu. Kannahu yakhruju min qulubikum qabla an yakhruju min afwahikum. Beliau mengatakan seperti itu. Jadi lagunya itu keluar dari hati dulu sebelum keluar dari mulut. Luar biasa. Dari kata-kata beliau baru saya mengakui memang standarisasi Grandshare di sana luar biasa. Perkataannya, susunan katanya itu memang luar biasa. Nah, seperti itu yang saya sampaikan kemarin ke teman-teman. Jadi menambah wawasan, coba dengar khutbah-khutbahnya Dr. Latif An-Nablusi, Grandshare Al-Azhar yang masih bisa didengar, dicoba dicatat kayak gitu. Nanti dicari artinya, bisa diskusi dengan saya. Oke, fanabda'u ta'allumana al-yawm 'anil qissah bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa coba judulnya, saya mau nanya lagi? Hujratun Naum. Naomi. Hujratun Naum. Hujratun Naumi. Ya, saya nanya, ma mana hujratun naum? Kamar tidur. Kamar tidur, jamil. Oke. Oke, saya buka. Sudah muncul? Ya. Ya. Baik. Oke, sebentar. Baik, saya taruh biar lebih jamil. Sudah muncul ya? Sudah.
Jamil. Baik. Al-halaqatu tsaniyah. Episode kedua, hujratun naumi. Hujratun naumi, mana yang mudhafun? Hujratun naum. Hujratu yang mudhafun ilaih Naumi. hujratun naum. Naumi Berarti mudhaf susunannya ilaih. adalah susunan idhofah. Hujratun naumi. Kenapa di sini hujratu? Kenapa enggak hujrata? Kenapa enggak hujrati? Mudhaf. Marfu. Mudhaf dia. Mudhaf. Dia tidak ada faktor apapun yang mempengaruhi. Mempengaruhinya. Baik, kita mulai. Sama seperti kemarin, sanata'alam an qira'atin nas, tarjamatin nas, wal qawaidil nahwiyatil asasiyah. Baik. Baik. Al-faqratul ula wa tsaniyah. Oke, ini kok ini bahasa Jawa juga. Ini paragraf 1 dan 2. Sebenarnya paragrafnya tidak penuntun, tapi nggak apa-apa, kita anggap 1 dan 2 saja. Saya mulai. Falahidu wahtamu wa kadzalika in katabtum, apabila teman-teman sudah menulis falahidu ila kitabatikum, maka perhatikan tulisannya ya. Farubama wajadtum al-khata fa aslih mubasyaratan. Jadi kalau menemukan kesalahan langsung dikoreksi secara langsung. Baik, abda. Anamu fi hujratin naumi 'ala sariri. Wa qad wudi'a 'ala sariri hasyiyatun fawqaha mula'atun wa wisadatun. Wa ataghatta fi syita'i bil lihafi. Sekali lagi. Anamu fi hujratin naumi 'ala sariri. Wa qad wudi'a 'ala sariri hasyiyatun fawqaha mula'atun wa wisadatun wa ataghatta fi syita'i bil lihafi. Baik, siapa yang mau nanya? Di sini. Silakan. Saya Ustaz. Siapa ini? Sebut langsung sebut nama. Fikri. Oke, Kak Fikri, silakan. Ini nanya apa mau? Nanya, ada yang dipertanyakan enggak? Yang fisita itu Ustaz. Artinya? Fisita bil lihaf ya. Ya. Bil lihaf. Artinya itu apa? Sita ini, sitaun. Syitaun ya. Oke. Fisita'i bil lihaf. Lihaf siapa yang tahu? Lihaf artinya adalah selimut, ya. Ataghatta itu artinya adalah menutupi, ya. Kalau dalam konteks ini berarti berkemul, ya. Wa ataghatta fisyita'i. Kira-kira musim apa yang kita berkemul itu? Dingin. Musim dingin, benar. Syitaun artinya adalah musim dingin. Ya, syita musim dingin. Anamu fi hujratin naumi 'ala sarir. Saya tidur di kamar tidur 'ala sarir. Ya, nanti kita terjemahkan. Sekarang, oke, sekarang kalau memang nggak ada yang nanya, siapa yang mau baca? Ana Ustaz. Man, uzkur alisam. Rifki. Kak Rifki, tafadhol bil qiraat. Bismillah. Hujratun naumi. Anamu fi hujratin naumi 'ala sariri wa qad wudi'a 'ala sariri hasyiyatun. Fawqaha mula'atun wa wisadatun. Jamil. Wa ataghatta fi syita'i bil lihafi. Bil lihafi wa ataghatta fi syita'i bil lihaf. Jamil. Selanjutnya siapa yang mau baca? Ana Ustaz. Man, Mai, Aminah Ustaz. Kak Aminah, tafadholi bil qiraat. Bismillahirrahmanirrahim. Anamu fi hujratin naumi 'ala sariri. Wa qad wudi'a 'ala sariri hasyiyatun fawqaha mula'atun wa wisadatun. Wa ataghatta fi syita'i bil lihafi. Bil lihafi wa ataghatta fi syita'i bil lihafi. Jamil. Oke, ini fi hujratin naumi. Kita coba perhatikan yang saya tunjuk. Fi hujratin naumi. Kita lihat di sini. Hujratin naumi. Ini susunannya adalah idhofah, ya. Hujrah di sini adalah mudhof, an-naum mudhofun ilaih. Kenapa mudhofnya di sini kasroh?
Karena kena Fi. Isim majrur. Anna sababu li'annahu masbukun bi fi. Ya, karena kata hujroh ini Dahului didahului oleh fi. Nah, Jami. hujroh ini Jam. isim, fi'il atau harf? Isim. Isim, ya. Jar. Hujroh ini adalah isim. Maka kalau kondisi seperti ini disebut dengan isim Majrur. ya, isim majrur. Majrur tandanya kasroh, mansub Fathah. fathah, marfu' Doma. majzum sukun. Sukun. namu fi hujratin naumi 'ala sarir. Ma mana sarir? Tidur. Ranjang. Ranjang. Wa qad wudi'a 'ala sariri hasyiyatun fawqaha mula'atun wa wisadatun. Ini mungkin ada yang baru ini di ini teman-teman. Di kamusnya teman-teman, mula'atun. Siapa yang tahu artinya mula'atun? Nah, hasyiyatun. Oke. Bahasa Arabnya kasur, siapa yang tahu? Yang paling populer adalah firosh, ya, firosh, firoshun. Tapi ada kata lain selain firosh yaitu hasyiyatun. Ya, hasyiyatun. Manaha kasur. Benar berarti ya? Ini ranjang, di atas ranjang ada fauqaha, di atas kasur ada mula'atun wa bisadatun. Bisadah artinya bantal, mula'ah artinya adalah spray. Ya, spray. Jadi di atas kasur ada apa aja? Di atas ranjang ada apa aja? Spray sama Kita bantal. kasur. Spray. Bantal. Ada satu lagi. Lihafun. Ma makna lihaf? Ini lihaf. Limut. Keluar ini apa? Limut. Selimut. Wa taghatta fi syita'i bil lihaf. Contoh kita tadi, saya menutup diri atau goto di malam hari dengan selimut. Berarti syita ini diganti dengan al-lail. Wa taghatta fil laili bil lihaf. Contoh, saya menutup diri ketika sakit, indal maradi bil lihaf, seperti itu. Jadi kita ganti-ganti aja ini di sini. Ya. Saya menutup ini tepatnya apa sih atagoto ini? Tagoto. Menutup diri dengan, iya benar, menutup diri. Berkemul ya, kita anggap berkemul saja, menutup diri dengan bil lihafi. Tagoto yatagoto bi. Ya, ini ada bil lihafi. Saya menutup diri ketika musim dingin dengan selimut. Jamil. Oke, sekali lagi, siapa yang mau baca? Ini banyak, ini kalau orangnya dikit berarti kesempatan bacanya lebih banyak. Tafadhol bil qiraah, man yurid? Bisa saya Pak. Siapa nih yang belum? Siapa yang belum? Saya Narudin Alitas, bisa coba. Pak Nahrudin, monggo. Tafadhol bil qiraah. Bismillahirrahmanirrahim. Namu fi hajratin naumi 'ala as-sariri wa qad wudi'a 'ala as-sariri hasiyatun fawqaha mula'atun wisada Wa wisadatun. wa wisada sadatun wa ataghatta fi syita'i bil lihaf. Bil lihaf, jamil. Wa taghatta fi syita'i bil lihaf. Oke, kita dapat berapa mufradat di sini? Hujratun naum, ma mana hujratun naum? Kamar tidur. Kamar tidur. Sarir, ma mana sarir? Ranjang. Ranjang. Hasyiyatun, ma mana hasyiyatun? Kasur. Kasur. Mula'atun. Spray. Bantal. Spray. Spray. Bantal. Bukan bantal, mulai. Bantal. Sada bantal. Sita, ma mana sita? Dingin. Musim dingin. Lihafun.
Selimut. Jamil. Ini udah berapa mufradat? Lumayan. Ustaz, mau tanya. Budia dari apa? Budia Ustaz, Budia. Oke. Wudi'a ini adalah kata kerja bentuk pasif, ya. Al-fi'lu al-mabni lil majhul. Kata aslinya wado'a yad'u, meletakkan. Meletakkan. Berarti kalau pasifnya apa? Diletakkan. Diletakkan. Wudi'a ala sarir, diletakkan di atas ranjang. Ya. Oke, paham tuh? Rahim. Wah, Ustaz, wakot itu artinya apa, Ustaz? Telah. Wakot di situ. Oh, telah. Ya. Oh iya. Jadi, Oke. ini kan ceritanya lampau, jadi kayak gitu. Saya telah meletakkan. Tapi kalau ini ceritanya tidak ada masa tertentu, ya udah kita terjemahkan dan telah diletakkan di atas ranjang, kasur, di atasnya ada spray dan juga bantal, seperti itu. Baik. Ranjang itu bisa bermakna dipan ya, Ustaz, berarti? Ya, dipan, benar, ranjang dipan. Ya, makanya di sini di atas ranjang nggak langsung orangnya kan, atau ada kasur dulu. Sakit soalnya kalau langsung orangnya. Ya. Lanjut. Jamil. Oke, ini ada yang merah-merah ini yang baru-baru. Jamil. Wa bi hujratin naumi arikatun wa kursiyun astarihu alaihima fi ba'dil ahyani wa misbahun yudhi'u wa biha siwanun ad'u fihi malabisi wa misjabun u'alliku alaihi ba'da hadhil malabisi. Oh sebentar, saya tanya. Di situ ada tulisan recording kan? Ada, Ustaz. Ada. Ada ya? Ada tandanya. Saya takut nanti nggak ke-record ini, kasihan. Oke. Selanjutnya wa bi hujratin naumi arikatun wa kursiyyun astarihu alaihima fi ba'dil ahyani wa misbahun yudhi'u mohon maaf wa biha siwanun ad'u fihi malabisi wa misjabun u'alliku alaihi ba'd hadhil malabis. Baik, yang belum baca siapa? Yang belum membaca. Siapa nih? Saya coba Ustaz Taufik. Kak Rafiq, tafadhol bil qiraah. Allah. Wa bi hujratin naumi arikatun wa kursiyun astarihu alaihima fi ba'dil ahyani wa misbahum yudi wa biha sinwanun at'u fihi malabisi wa mishabun tu'alliku alaihi ba'da hadil malabisi. Jamil, wa misjabun u'alliku alaihi ba'da hadhil malabis. Maratan ukhra, siapa yang mau baca lagi? Yang belum. Ahmad Said belum, kan? Pak Ahmad Said, tafadhol bil qiraah. Saya di jalan, Ustaz. Apa jelas suaranya, Ustaz? Oh, enggak apa-apa. Wa bi hajratin naumi arikatun wa bi hujratin naumi arikatun wa kursiyun astarihu alaihima fi ba'dil ahyani wa misbahun yudhi'un wa biha siwanun ad'u fihi malabisi wa misjabun mu'alliku alaihi ba'da hadzal malabisi. Hadhil malabisi. Ya, hadhil malabis. Kalau saya yang mau bertanya sekarang. Malabis ini jamak dari kata malbasun, pakaian. Malbasun, malbasani, malabis. Malbasun ini mudzakkar, tapi kenapa di sini pakai hadhihi? Jamak Ustaz. Jamak. Jamak. Nah, ini yang baru buat teman-teman yang belum belajar, ada istilah kullu jam'in mu'annas. Seluruh bentuk jamak itu mu'annas. Ya, isi mu'annas. Seperti itu.
Oke, kullu jam'in mu'annas. Seluruh bentuk jamak itu domirnya mu'annas. Seperti itu. Ini info baru, boleh dicatat ya. Oke, sekarang kita coba arikatun. Saya kasih warna merah. Arikatun. Kursi tahu ya artinya kursi apa? Kursiun. Kursi artinya. Ya. Arikatun ma'naha hada. Sofa. Ajlisu 'alal arikah ba'dal amal. Ana ajlisu 'alal arikati ba'dal amali. Saya duduk Sofa. di atas Sofa. sofa. Jamil. Arika ma'naha Sofa. Sofa. Oke, kita cek. Sofa. Ya. Wa kursiyun astarihu. Istaroha yastarihu. Ana Beli. astarihu ba'dal amal. Ana astarihu ba'dal amal. Mana? Baring. Istirahat. Istirahat setelah Istirahat kerja. itu diambil dari kata istaroha yastarihu. Ana astarih. Istiroha manahu apa? Istirahat. Nah, resapan itu. Astarih alaihima. Kenapa di sini huma? Alaihima. Dua. Arikatun wa Arikatun wa kursiyun. Ada arikatun, ada kursiyun. Makanya Janda. astarihu alaihima fi ba'dil ahyan, pada beberapa waktu atau keadaan. Masa atau momen ahyan. Hin, waktu, beberapa waktu. Wa bi Ustaz. hujratin naumi. Bi apa artinya bi? Ustadz tanya Ustadz. Ya. Yang alaihima tadi nggak jelas Ustadz. Oke, alaihima ya. Huma Ya. artinya kan dua. Ya, Ya. mereka berdua. Kenapa huma? Karena di sini ada arikatun dan kursiyun, Pak. Jadi mereka berdua. Saya istirahat di atas mereka berdua, yaitu sofa dan kursi tadi. Itu, Pak Said. Oh iya. Oke, fi ba'dil ahyan, pada beberapa waktu, ya. Pada beberapa waktu, fi ba'dil ahyani, pada beberapa waktu. Contoh, saya makan bersama keluarga. Saya sarapan bersama keluarga pada beberapa waktu. Atanawalul futuro ma'al usrati fi ba'dil waktu. fi ba'dil fi ba'dil ahyan. Kita coba pakai uslub yang di sini. Kita ganti dikit-dikit. Oke, saya nanya yang di sini, yang di depan. Coba diperhatikan. Wa bi hujratin naumi. Kenapa? Oke, bi artinya apa bi? Dengan. Nah, ternyata bi juga bisa artinya adalah bi. Ya. Wa bi hujratin naumi artinya adalah dan di kamar tidur, bukan dan dengan kamar tidur, tapi dan di kamar tidur. Ini kita cari ayatnya. Kapan artinya jadi bi itu, Ustaz? Apa? Kapan artinya bi itu jadi di itu? Tandanya. Taunya gitu. Konteks sih sebenarnya. Kalau seperti itu udah kita harus menganalisa wacananya, konteksnya. Makanya kalau hal seperti ini sepele mungkin ya, nggak mungkin jadi matkul berat. Ini kan salah satu matkul berat saya, analisis wacana. Jadi dilihat konteks kalimatnya. Kapan dia jadi bi, kapan jadi ini. Contoh, kola apa artinya kola? Kola yakul. Berkata. Oke, kola yakulu artinya berkata. Coba kita refresh ke cerita ketika Nabi Yusuf bercerita kepada bapaknya. Bentar. Oh lah ya. Qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaba. Kira-kira Nabi Yusuf ketika ngomong kayak gitu, itu ngomong atau bercerita ke bapaknya? Bercerita. Cerita. Nggak mungkin kan, Bapak saya mau ngomong.
Enggak, tapi pas saya mau cerita. Nah, berarti bisa jadi arti kola di sini bercerita. Seperti itu. Kol. Terus setelah itu Nabi Yakub menjawab, kola la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Berarti berkata atau menjawab. 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 Nah, ini kita lihat konteks kalimat. Nah, ini namanya menganalisa wacana. Jadi dilihat cerita. Jadi kola itu nggak selalu artinya berkata. Seperti itu. Nah, ini saya kasih tahu kalau bi itu tidak selalu artinya dengan. Bisa jadi artinya bi itu di. Ya. Di ba'dil ahyan bi makna fi. Ya, pada keadaan tertentu bi ini artinya adalah fi. Seperti itu. Wa bi hujratin naumi arikatun wa kursiyyun. Baik. Nastamir. Wa misbahun yudhi'u. Misbah, apa makna misbah? Lampu. Lampu. Ini ada ya di ayat Al-Qur'an. Wa misbah. Fiha misbah. Al-misbahu fi zujaja. Az-zujaja itu ka'annaha durriyun. Nah, saya lupa ayat selanjutnya. Wa misbah artinya adalah lampu. Wa misbahun yudhi'u. Yudhi'u menerangi. Wa hasiwanun adau fihi malabisi wa misjabun mu'alliku alaihi ba'du hadhil malabis. Thayyib. Man sayaqra? Bikum man sayaqra hadhil maqalah atau hadan nas? Siapa yang mau baca? Siapa? Lagi boleh. Oke, boleh. Rifki Ustaz. Ya, silakan Kak Rifki, tafadhol bil qiraah. Bismillah. Wa bi khudratin naumi arikatun wa kursiyyun. Astarihu alaihima fi ba'dil ahyani. Wa misbahun yudhi'u. Wa biha siwanun ad'u fihi malabisi. Wa misjabun u'alliku alaihi ba'da hadihil malabisi. Di kata misjab pendek. Wa misjabun u'alliku alaihi ba'da hadihil malabisi. U'alliku alaihi ba'da hadihil malabisi. Jamil. Misjab siapa? Mama minkum man ya'rif mana misjab? Hada misjab. Mana misjab? Ada. Gantungan. Gantungan atau apa yang lebih terkenal? Hanger. Apa nih kalau bahasa, coba? Ada yang daerah kayak Pak Narudin apa nyebutnya Pak kalau hanger? Gantungan. Mungkin ada daerah lain yang nyebutnya kayak hanger ada. Sama ya insya Allah. Nah, di sini ada wabiha siwanun. Ada siwanun. Apa kira-kira? Lemari. Kalau saya nyebutnya buffet. 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 Ya, lemari, tapi ya nggak lemari besar banget seperti lemari itu. Seperti itu. Manakul siwan. Kada. Fahim dong? Fahim. Mama anak Arika? Mama anak Sofa. Lampu. Misbah? Siwan? Buffet. Misbahun? Gantungan hanger. Ta'ala nandur ila nas. Coba kita lihat teksnya. Ini kita jelaskan kosakata ini beserta fungsinya. Coba. Wa bi hujratin naumi, dan di kamar tidur, arikatun sofa, wa kursiyun kursi, astarihu saya beristirahat, alaihima di atas keduanya, fi ba'dil ahyan pada beberapa waktu, wa misbahun yudhi'u, misbah dan lampu yang menerangi. Berarti fungsinya lampu apa? Menerangi. Siwanun adau fi masukkan dulu ya. Adau, mana adau? Meletakkan.
meletakkan. Doa ya doa artinya meletakkan. Aku meletakkan. Di dalamnya malabisi, baju-baju saya. Ya. Siwanun berarti fungsinya siwan apa? Salah satunya adalah untuk meletakkan pakaian. Wa misjabun, hanger, u'alliku alaihi. Saya menggantungkan di atasnya ba'du hadhil malabis, beberapa pakaian ini. Ya. Berarti siwan mada fungsi, Apa fungsinya? Liwat malabis, untuk meletakkan pakaian-pakaian. Saya tanya sekarang, kan kalau di sini ada jawaban ada fihi malabis. Baik, aina tad'u malabisaka? Ad'u malabisi Siwani. Siwani. Jamil. Kalau saya nanya, mada yudi'u? Malabisi. Malabis itu. Mada yudi'u? Malabis. Al-ahyan. Misbah. Kan yudi'u menerang. Apa yang menerang? Misbah. Lampu itu menerang. Nih. Oke, saya nanya lagi. Aina. Mana aina? Di mana? Tastarihu fi ba'dil ahyan. Astarihu fi arikatun wa kursiun. Wal kursi karena Allah, ya. Aina tastarihu fi ba'dil ahyan, tastarihu alal arikati wal kursi fi ba'dil ahyan. Saya nanya lagi terakhir, aina tu'alliku malabisaka? Tu'alliku malabisi fi bima tu'alliku malabisaka? Tu'alliku malabisi bil misjabin. Pelan-pelan apa? Ini sedikit-sedikit kita tahu lah fungsi-fungsinya seperti itu. Arika, kursi, misbah, siwan, wa misjab. Baik, baca sudah. Lanjut ke selanjutnya. Terakhir ini. Oke. Wabiha mir'atun anduru fiha li'unabdima malabisi. Saya ulangi. Wabiha mir'atun anduru fiha li'unabdima malabisi. Wa qad furisha ala ardi hadhil hujrati bisatun jamilun wa zuyyinat hitanuha bis-suwari. Ya, wa zuyyinat hitanuha bis-suwari. Wa biha mir'atun anzuru fiha li unadzima malabisi wa qad furisha ala ardi hadhil hujrati bisatun jamilun wa zuyyinat hitanuha bis-suwari. Jamil. Man saya pro. Siapa yang mau baca? Lagi nggak apa-apa. Saya belum, Ustaz. Man. Fikri. Oke, Kak Fikri. Setelah itu Kak Aminah tadi udah booking sepertinya. Kak Fikri, monggo. Wabiha mir'atun angduru fiha li'unadzima malabis. Wa qad furish. Ini ada malabisi. Wa qad furisha ala ardi hadhil hujrati bisatun jamilun wa zuyinat hitanuha bisuwari. Jamil, bisuwari. Bu Aminah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa biha mir'atun anzuru fiha liunazima malabisi. Wa qad furita ala ardi hazihil hujrati bisatun jamilun. Wa zuyyinat hitanuha bisuwari. Wa zuyyinat hitanuha bisuwar. Jamil. Coba kita analisis. Mir'ah. Mana mir'ah? Hadhihi mir'atun. Kaca. Bukan kaca. Kaca. Cermin.
cermin. Cermin. Ya, cermin. Nah, mir'atun anduru fiha, anduru fil mir'ah. Ya, ngaca berarti berkaca apa? Anduru fil mir'ah. Anduru fil mir'ah. Jamil. Terus ada lagi di sini bisatun. Ada bisatun. Mana bisa? Dinding. Keset. Bukan keset, ini besar, Pak. Aslinya besar itu. Tapi kalau digambar Karpet. Sejadah. Bukan sajadah. Ayo tebak, ini yang benar dapat ajirul. Bisatun. Ana utikum mithalan. Fil qasri. Bentar. Istana. Memadani, Ustaz. Bentar ya. Oke, fil qasri, ma mana al-qasr? Alladzi kana fihi malik. Malikun raja, ya. Al-qasru istana. Fihi bisatun jamil. Bisat. Lantai. Karpet merah. Karpet. Lantai isat. Karpet. Oke. Lantai. Karpet saya udah jawab. Karpet ya, karena yang benar saya yang biru saya. Oke. Karpet. Yang terakhir yang warna merah, ini bentuk jamak teman-teman. Asal katanya suratun. Suar ya. Nah, hadihi suratun. Hadihi suratus syajarah. Suratus syajarah. Amana surah? Lukisan, gambar. Suratani suwarun, ya. Oke, suwarun gambar. Jamil. Wa biha mir'atun, cermin, bisatun, karpet, dan juga suwarun, gambar-gambar. Jamil. Saya baca sekali lagi, silakan yang mau baca setelah ini. Wa biha mir'atun anzuru fiha imam malabisi wa jamil wa zuyyinat haitanuha bis-suwar. Siapa yang mau baca? Selain Kak Fikri sama Kak Amina, ini banyak ini, ada Kak Rafiq, ada Kak Rifki. Lagi boleh. Boleh. Siapa ini? Rifki. Kak Rifki. Afdal bil qiraah. Bismillahirrahmanirrahim. Abiha mir'atun anzuru fiha li'unadzima malabisi. Wa qad furisha ala ardi hadi al-hujrati bisatun jamilun. Wa juyyinat khitanuha bis-suwari wa zuyyinat khitanuha bis-suwari. Oke, saya artikan ya dari awal karena tadi hanya terpotong-potong. Saya sekarang artikan secara full. Anamu fi hujratin naumi 'ala sariri. Saya tidur di kamar tidur di atas ranjang. Wa qad wudi'a 'ala sarir hasyiyatun fawqaha mula'atun wa wisadatun. Dan diletakkan di atas ranjang kasur yang di atasnya terdapat spray dan juga bantal. Wa taghatta fi syita'i bihaf, dan saya menutup diri pada musim dingin dengan selimut. Berkemul di sini boleh. Selanjutnya wa bi hujratin naumi arikatun wa kursiyun astarihu alaihi ma fi ba'dil ahyan. Dan di kamar tidur terdapat sofa, kursi, astarihu alaihi, saya beristirahat di atasnya fi ba'dil ahyan, pada beberapa waktu, wa misbahun yudhi'u, dan lampu yang menerang, wa biha siwanun adha'u fihi malabisi, dan di dalamnya terdapat bufet, adha'u fihi, saya meletakkan baju-baju saya di dalamnya. Nah, kita mengartikannya pakai bahasa Indonesia loh. Jangan saya meletakkan di dalamnya baju-baju saya. Gak enak didengarnya. Saya meletakkan baju-baju saya di dalamnya. Wa misjabun u'alliku alaihi ba'd hadhil malabis. Dan juga hanger yang saya menggantungkan beberapa baju ini di atasnya. Seperti itu. Fahim tuh? Fahim. Insyaallah. Malakhir. Wa biha mir'atun anzuru fiha li unazima malabisi
Dan di dalam kamar mir'atun, cermin. Anzuru fiha, saya melihat kepadanya. Li'unadzima malabisi, atau saya melihat di dalamnya. Melihat di dalam. Jadi pokoknya saya melihatnya seperti itu ya. Ini ta'aluknya. Anzuru fi mir'a, anzuru fil mir'a. Li'unadzima malabisi. Li untuk unadzima merapikan malabisi. Baju-baju saya, pakaian saya, waqad furisha dan telah dibentangkan. Nah, furisha ini adalah al-fi'lu al-mabni lil majhul. Kata kerja pasif. Pasif. Furisha ala ardi hadhil hujrati bisatun jamil. Di atas lantai kamar ini bisatun jamil, karpet yang indah, bagus. Jamil. Wa zayyanat hitanuha biswari, dan tembok-temboknya dihiasi dengan foto-foto. Jamil. Baik. Terakhir, bagian menerjemahkan. Siapa yang mau menerjemahkan bagian ini? Tafadhol. Ini mumpung ada kesempatan ini, ada langsung dikoreksi monggo. Jangan malu-malu. Saya Ustaz Rifki. Silakan. Langsung Kak Rifki. Saya telah tidur di dalam kamar. Oh, saya telah kalau anak saya sedang tidur. Langsung saya tidur saja. Saya tidur di kamar tidur di atas divan yang telah diletakkan di atasnya yaitu di atas divan yaitu kasur, dan di atasnya ada spray dan bantal. Dan saya berkemul pada musim dingin dengan selimut. Oke, selanjutnya yang lain, yang ini. Ada lagi? Ayo, yang lain. Banyak ini pesertanya, ada 10. Boleh. Silakan. Ini Kak Dandan belum ya, Kak Evi belum. Ya, Kak Emina, monggo, ngartikan. Dan di kamar tidur ada sofa dan kursi. Saya istirahat di atasnya pada beberapa waktu. Dan lampu meneranginya. Di dalam bufet saya meletakkan, bukan di dalam bufet. Wabiha, dan di dalam kamar. Iya, di dalam kamar ada bufet dan saya meletakkan pakaian saya ada yang di sini. Nah. Iya, pakaian saya. Dan hanger saya meletakkan sebagian pakaian ini. Oke. Dan hanger yang saya menggantungkan beberapa pakaian ini di atasnya. Seperti itu. Oke. Jamil, pelan-pelan nggak apa-apa. Kak Dandan ada di sini? Bukan. Kak. Jamil, Kak Dandan, silakan dicoba diartikan. Waduh. Hujratin Naumi. Wabiha itu. Oh, langsung dari awal, Pak. Wabiha hujratin Naumi. Diartikan. Wabiha hujratin Naumi. Diartikan langsung. Wabiha hujratin Naumi arikatun wa kursiyun. Selanjutnya. Dan kamar tidur. Dan saya. Dan di kamar tidur. Terdapat kursi dan rak. Wah, arika, mana arika? Sofa. Oh, sofa. Astarihu alaihima. Astarihu alaihima. Di ba'dil ahyan. Artinya? Saya istirahat. Benar. Di atasnya. Setelah di sini lebih tepatnya di atas keduanya. Fi ba'dil ahyan.
pada beberapa saat. Jamil. Wa misbahun yudhi'u. Dan lampu menerangi. Lampu yang menerangi. Jamil. Wa biha, dan di dalam kamar. Dan di dalam kamar siwanun. Bufet. Bufet. Dan saya meletakkan. Oke. Coba. Wa biha siwanun. Dan di dalam kamar saya meletakkan pakaian saya. Nah, kan ini siwanun dulu ya. Ini kan siwanun, di sini mubtadanya. Adau fihi malabis khobarnya. Jadi gini. Wa biha, dan di dalam kamar siwanun, terdapat bufet. Adau fihi malabisi. Saya meletakkan pakaian-pakaian saya di dalamnya. Coba diulangi Kak Dandan. Dan di dalam kamar terdapat bufet ya tadi. Bufet, dan saya meletakkan pakaian di dalamnya. Nah, saya meletakkan pakaian-pakaian saya di dalamnya. Yang terakhir, wa misjabun, mana misjab? Wa misjabun, hangar, mu'allaq alaihi. Yang saya menggantungkan. Dan saya menggantungkan pakaian saya Di atas. Di atasnya. Alaihi, di atasnya. Oke, seperti itu, di atasnya. Yang lain. Ada lagi? Yang terakhir, oke, yang terakhir. Jamil. Wa biha mir'atun anduru fiha liunadzima malabisi. Dan di dalamnya terdapat cermin. Anduru fiha, saya melihatnya liunadzima malabisi, untuk saya merapikan pakaian saya. Ya, saya, dan di dalamnya mir'atun, ada cermin. Anduru fiha, saya melihatnya, atau saya melihat di dalamnya liunadzima malabisi, untuk saya merapikan pakaian saya. Wa qad furisha ala ardi hadhil hujrati bisatun jamil, dan telah dibentangkan di atas lantai kamar ini karpet yang indah. Wa zuyyinat hitanuha bisuwari, dan dinding-dindingnya hitanun, mana dinding-dinding. Bahasa Arabnya dinding itu haitun. Haitun mufrad, haitani musanna, hitanun jamak. Ya, wa zuyyinat hitanuha biswari, dan dinding-dindingnya dihiasi dengan gambar-gambar seperti itu. Baik, fikum man sayutarjim hadan nas awil faqra al-khamisah was-sadisah. Ada yang mau menerjemahkan bagian ini? Dikit loh ini. Afadhal. Sat maratan ukhra, ana saukar, saya mau lagi, boleh. Siapa yang mau? Lagi boleh. Boleh, silakan. Dan di dalamnya terdapat cermin yang saya melihatnya. Dan untuk merapikan pakaian saya. Dan telah dibentangkan di atas lantai lantai kamar ini yaitu karpet yang indah, dan dinding-dindingnya dihiasi dengan gambar-gambar. Jamil, dan dinding-dindingnya dihiasi oleh gambar-gambar. Baik, ada lagi terakhir, kesempatan terakhir, siapa membaca? Siapa saja boleh, ayo. Yang mau menerjemahkan, menerjemahkan. Rafiq. Kak Rafiq ya? Ya. Silakan Kak Rafiq. Dan di dalam kamar terdapat cermin, saya melihat di dalamnya. Untuk apa? Untuk merapikan pakaian-pakaian saya. Dan telah dibentangkan di atas lantai kamar. Di atas lantai kamar ini karpet yang indah. Dan
dinding-dindingnya dihiasi dengan gambar-gambar. Dan dinding-dindingnya dihiasi dengan gambar-gambar. Jamil. Ini menerjemahkan dan membaca alhamdulillah sudah. Coba kita lihat beberapa kata. Coba kita analisis sederhana nahwunya sebelum kita tutup. Oke, anamu ini nggak ada yang bermasalah, aman. Harikatun wa fihi malai fi ba'd wa misbahun ide fihi malabisi. Oke, yang tadi tahu ya kenapa al malabis di sini pakai hadihi? Jama. Karena bentuk karena bentuk jama. Kenapa u'alliqu alaihi? Kenapa hi? Hi kembali ke siapa? Hi. Misbahun. Iwan Pak Ustaz. Misjabun. Nah, kan di sini yang dekat misjab. Ya. Kalau hi yang di sini balik ke siapa? Hi. Siwanun. Wabiha. Ya. Ha ini siapa? Perempuan. Enggak, perempuan. Siapa? Hujrotun. Kamar. Hujratun naumi. Maksudnya di sini adalah wa bi hujratin naumi. Seperti itu. Paham tuh? Pahim. Ikuman saya asal. Ana Ustaz. Ya. Wa bi hujratin naumi arikatun wa kursiyun. Arikatun itu berharokat domatain. Itu kenapa Ustaz? Sama wa kursiyun. Ya karena nggak ada faktor apa-apa yang mempengaruhi. Oh gitu. Jadi gampangnya gini ya Bu Aminah. Kan di sini dan di dalam kamar terdapat kursi dan apa? Iya. Sofa. Sebenarnya arikatun dan kursi ini posisinya di awal. Arikatun wa kursiyun bi hujratin naumi. Nah, seperti itu. Ada kursi dan juga sofa di kamar tidur. Karena dia nggak ada faktor apapun ini yang mempengaruhi. Bi di sini untuk yang idhofah sini. Arikatun sama kursiunnya bebas. Iya Ustaz. Naam Ustaz. Nah, yang lain. Saya mau nanya tapi bukan pelajaran ini, nggak apa-apa Ustaz? Nggak apa-apa, silakan. Tentang domir kum Ustaz. Kadang-kadang ada yang ditulis kum, sukun, ada yang kumu. Kayak misalnya assalamualaikum, wa iyyakum, kitabukum. Tapi ada yang waalaikumsalam, kutiba alaikumusiyam, syafakumullah gitu misalnya. Kapan ya dia jadi u-nya gitu? Kapan dia jadi nyambung? Kumu, kapan dia jadi kumu betul? Ya, maksudnya kapan dia jadi doma biasa, kapan ini kan seperti itu. Dasarnya tetap assalamualaikum. Kenapa dia bisa menjadi waalaikumsalam? Kalau kata setelahnya adalah isim yang ada alif lamnya, jadi bisa disambung. Waalaikumsalam seperti itu. Kalau dia sendiri ya nggak akan menjadi waalaikum, tetap waalaikum seperti itu. Gampangnya kayak gitu Kak Fikri. Kalau ada isim alif lam setelahnya boleh di kumu gitu ya, boleh dilanjutin gitu ya. Ya, kayak kutiba alaikumus ya. Coba kalau kutiba kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum. Oh. Ya, beda kan? Tapi kalau pas iya. dia nyambung kayak gitu. Oh, ya kalau nyambung ya berarti ya. Ya, jadi dilihat juga kalimatnya seperti itu. Biasanya kalau ada yang nanya, saya nanya gini. Ini maksudnya apa ya? Coba kasih saya kalimat lengkapnya. Itu fungsinya buat apa? Buat saya lihat ini. Maksudnya apa dari panjang, dari awalnya. Oh, seperti itu. Baru saya bisa jelaskan. Kayak gitu. Baik. Jadi ada lagi. Ini sesi santai ini sekarang. Udah sesi santai. Ada lagi? Fikum soal? Oke. Rubama fi liqa'al ati, mungkin kalau pertemuan akan datang, hari Kamis yang akan datang, selain kita belajar artikel ini, saya pada menit-menit awal, insya Allah 10 menit di awal, saya akan mulai dengan ungkapan-ungkapan populer dalam bahasa Arab. Nanti akan langsung kita praktekkan, seperti itu. Ya, jadi kalau bisa datang lebih cepat biar bisa ngobrol lebih banyak lagi. Baik, kalau nggak ada yang dipertanyakan, mari kita tutup
pertemuan kita pada malam hari ini. Baik, fanaqtim liqa'anal yaum bi qiraati alhamdulillah. Wa nadallahu ta'ala asa ma qad ta'allamna hadhihi al-laila yanfa'lana. Subhanaka wa minal najihin wa sholihin ala dinya sholihah al-Fatihah. Ingat ya, wa ma romaita romaita walakinnallaha roma. Ya, kita mau usaha bagaimanapun sekuat tenaga, tetap hasil apa kata Allah. Tugas kita di sini apa? Berusaha semaksimal mungkin. Ya, ada istilah kayak gini. Ini ada cerita sedikit karena memang waktunya sudah dikit. Jadi kalau mau ini terserah. Watimul hajjah, bukan. Pokoknya ada kata manis tato'a ilaihi sabila. Mamana istato'a yastati'u? Mampu. Bisa. Sekarang saya tanya, ya, yang menentukan kemampuan itu kita atau Allah? Allah yang lebih tahu kemampuan kita itu sampai mana. Jadi kalau kita dibilang, kenapa kamu nggak naik haji? Ya saya belum mampu. Kamu udah usaha? Udah, usaha saya segini, terus saya berhenti karena saya nggak mampu. Loh, kalau memang nanti Allah sudah bilang, udah, kemampuanmu cukup segini, nanti Allah sendiri yang akan stop. Seperti itu. Ada cerita seorang kiai yang ditanya oleh muridnya seperti itu. Ya Pak Yai, kalau manis tato'a ilaihi sabila, mampu di sini maksudnya mampu itu gimana ya? Seperti itu. Gak jawab kiainya, langsung lari muter lapangan siang-siang. Muridnya merasa bersalah dong. Akhirnya diambilin air segala macam, kiainya tetap stop seperti itu. Dia tetap stop, dia tetap lari terus sampai keringetan segala macam, sampai akhirnya beliau pingsan. Mampu itu seperti itu katanya. Setelah beliau bangun, berusaha sekuat tenaga dulu, ngoyo dulu sampai mati-matian. Allah tahu kapan kita harus berhenti untuk berusaha. Itu Allah akan memberhentikan dengan cara Allah sendiri. Jadi jangan membatasi kata-kata kita dengan oh saya udah gak mampu. Jadi saya salut banget dengan kayak Pak Nahrudin, Pak Syarifuddin yang usianya kita bilang nggak lagi muda ya Pak ya, tapi semangatnya masih luar biasa. Ya, pandai semangat Ustaz. Oke, jadi saling sharing semangatnya agar kita tetap semangat terus belajar bahasa Arab. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata atau ucapan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wadan. Afwan, syukur ala wajib.